Inilah dia Porsema ke-15 2025 dengan tema yang luar biasa keren, merajut mimpi menuju generasi mandiri. Terlebih dahulu, izinkan kami untuk menyapa tamu-tamu kehormatan kita pada siang hari ini. Tokoh sentral dalam pendidikan ma'arif tingkat nasional, sosok yang selalu mendorong kemajuan madrasah dari pusat ke daerah. Kita sambut dengan hangat Dr. Andes Haryanto, OGMA, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat LP Ma'arif NU Jakarta. Terima kasih telah hadir menyemarakan Porsema ke-15 di Bawean tercinta. Selamat datang juga dan selamat siang sosok luar biasa yang kini menjabat sebagai Direktur NU Kemlazisnu PBNU dan yang membuat bangga, beliau adalah putra asli Bawean, sukses di pusat tapi tetap cinta kampung halaman. Terima kasih atas kehadiran Haji Syarifuddin SAGME, semoga membawa energi positif untuk kami semua. Mari kita sambut juga kehadiran Rektor Universitas Sunan Gresik, Profesor Dr. Haji Masyuri MSI bersama rombongannya, sosok akademisi dan pemimpin kampus yang punya komitmen tinggi dalam pengembangan pendidikan Islam dalam berbasis nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selamat datang di Bawean, Profesor. Ini dia tamu spesial dari sektor kesehatan, yaitu rombongan dari Badan Gizi Nasional Republik Indonesia. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kegiatan Porsema yang bukan hanya mengasah bakat, tapi juga menyehatkan generasi muda kita. Dan kita sambut pula Dr. Haji Samuel SH SIPMM. Beliau adalah salah satu putra terbaik Pulau Bawean. Sekarang beliau sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Semoga generasi muda Pulau Bawean mengikuti jejak beliau dalam berkhidmat untuk masyarakat. Kami juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih sebesar-besarnya kepada PCNU Bawean beserta seluruh banom dan lembaga NWC, PAC hingga ranting. Peran panjenengan semua luar biasa dalam menjaga semangat ke-NU-an di Bawean. Dan tentunya keluarga besar LP Ma'arif NU Bawean, dari para pengurus, kepala madrasah hingga para guru inspiratif yang selalu hadir mendampingi dan membimbing anak-anak hebat kita. Tanpa panjenengan, Porsema ini gak akan semeriah ini. Selanjutnya mari menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Selanjutnya, penampilan pertunjukan musika dari santri MPI Mambaul Falah. Kejahatan dan pelanggaran norma semakin tak terhenti. Pulau Bawen yang sejak dulu dikenal memegang teguh nilai-nilai Islam kini tampak semakin suram. Masyarakat semakin berteman akrab dengan minuman keras, judi, narkoba, dan pergaulan bebas. Dalam gelapnya lorong-lorong kehidupan, kadang kita tersesat, terjebak dalam pusaran kesalahan yang berulang, seolah tak ada jalan untuk pulang. Tapi di balik setiap kegelapan selalu ada secercah cahaya, sebuah pintu yang terbuka bagi mereka yang berani mengakui salah lalu bangkit untuk berubah. Adegan demi adegan akan memperlihatkan sekelompok masyarakat yang terjerat dalam lingkaran kekerasan. Sementara di sudut lain banyak langgar yang sepi menunggu dengan sabar tempat di mana hati yang terluka bisa kembali untuk pulang. Ini bukan sekedar kisah tentang kenakalan lagi. Konsekuensi dan harapan
benar-benar padu. Karena sekeras apapun seseorang berlari dari kebenaran, pada akhirnya jiwa akan merindukan kedamaian sejati. Berikut adalah gambaran kegiatan sabung ayam yang umumnya dilakukan kelompok masyarakat, mulai dari kalangan muda hingga tua. Kegiatan ini selalu disisipi dengan transaksi judi, di mana para peserta atau penonton yang terlibat akan memprediksi hasil pertarungan ayam dan memasang taruhan berupa uang yang sesuai dengan prediksi mereka. Taruhan ini seringkali menambah keseruan dan ketegangan dalam kegiatan tersebut. Minuman keras tidak lagi menjadi hal yang tabu di masyarakat kita saat ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa botol minuman keras sudah sering kita jumpai di setiap acara yang melibatkan para pemuda desa. Penjual minuman keras pun sudah semakin menjamur di Pulau Bawean. Banyak yang menutup mata terhadap cikal bakal rusaknya generasi muda ini. Di tengah kerasnya hiruk pikuk dunia ini, para remaja kita kerap kali mencari ketenangan palsu dengan mengkonsumsi barang haram berupa narkoba. Dewasa ini, narkoba sudah menjerat banyak kalangan, mulai dari kalangan bawah hingga para petinggi. Barang haram ini masuk ke Pulau Bawean dengan sangat mudah, karena kurangnya pengawasan di jalur penyeberangan ke Pulau Bawean. Di tengah malam yang sunyi, jalan lingkar Bawean disulap menjadi arena balap liar bagi para pemuda yang haus akan adrenalin. Kegiatan ini menggambarkan betapa para pemuda di Pulau Bawean mencari kesenangan dan tantangan di jalanan, meskipun dengan resiko yang besar bagi diri sendiri dan orang lain. Balapan liar ini menjadi ajang pembuktian keberanian dan kecepatan yang tidak mereka dapatkan di tempat yang seharusnya. Seringkali lihatnya dunia malam dibungkus dengan penampilan yang santun dan sederhana, sehingga banyak yang tidak menyadari bahwa tiap-tiap tempat-tempat sunyi menjadi tempat pria dan wanita bersenang-senang. Transaksi gelap antara pria dan wanita di Pulau Bawean berjalan dalam diam, namun menghancurkan masa depan anak muda, korban nafsu bejat orang dewasa, juga menghancurkan diri sendiri dan keluarga. In this economy, banyak orang yang tergoda untuk mencoba peruntungan mereka dalam judi online karena keuntungan yang dijanjikan cepat dan mudah, meskipun resiko kerugian besar juga sangat nyata. Judi online membawa dampak negatif yang signifikan, seperti
masalah keuangan, ketergantungan, dan dampak sosial yang merugikan. Banyak kasus di mana individu atau keluarga mengalami kesulitan besar akibat judi online, termasuk kehilangan tabungan, masalah hubungan, dan tekanan mental. Selamat kembali saudara-saudaraku. Apakah menurut kalian perbuatan buruk kalian ini ada manfaatnya? Apa yang kalian dapatkan? Perbuatan-perbuatan buruk yang kalian lakukan ini hanya memberikan kesenangan sementara, tapi dampaknya sangat berbahaya bagi diri kalian juga masyarakat. Tapi saya tidak ingin hanya menyalahkan atau menghakimi kalian. Saya ingin mengajak kalian semua untuk introspeksi dan mencari jalan yang lebih baik. Mari kita ingat pesan-pesan yang selalu disampaikan oleh guru-guru kita di Langgar untuk hidup dengan penuh tanggung jawab, kasih sayang, dan kesadaran akan dampak perbuatan kita. Mari hidupkan kembali Langgar di desa masing-masing, agar kita memiliki tempat yang teduh dari dunia yang semakin berimbang. Saya harap kalian bisa merenungi kesalahan kalian dan kembali mengaji untuk memperdalam ilmu agama, supaya kalian mempunyai pegangan hidup yang kuat untuk bekal masa depan kalian. Mari bersama-sama menghidupkan kembali Langgar yang sudah lama kalian tinggalkan. Langgar adalah tempat belajar pemuda Pulau Bawean sejak dahulu. Di Langgar, pemuda-pemudi akan belajar ilmu agama sebagai bekal kehidupan sehari-hari agar mampu memilih jalan kebaikan. Saat ini, PJLP Ma'arif NU Bawean mencoba mengembalikan tradisi mengaji di Langgar dengan program Back to Langgar, dengan harapan Langgar bukan hanya sebagai rumah ibadah bagi para pemuda, tetapi juga sebagai tempat untuk pulang. Sekian penampilan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagai bentuk apresiasi atas keberanian dan tanggung jawab sosial, Ketua Ma'arif NU Bawean akan menyerahkan penghargaan khusus kepada Polsek Tambak yang telah berjasa dalam penangkapan pengedar narkoba di wilayah kita. Berikut nama-nama yang akan menerima penghargaan untuk menuju stage. Yang pertama, AKP Saifuddin, Aibtu Imam Subari, Aibda Zainal Arifin, Bribka Didi Setiawan, serta Bribka Dandit Wahyu Trilaksono. Silakan Bapak untuk menuju stage. Kepada Kiai Ali Subhan SHMAP untuk memberikan sertifikat penghargaan.
Saya atas nama insan pendidikan di Pulau Bawean, khususnya pendidikan di bawah naungan NU LP Ma'arif, menyampaikan terima kasih kepada Polsek Tambak yang berkali-kali menangkap gembong dan pemakai narkoba agar anak didik kami selamat dari narkoba. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Marilah kita buka acara ini dengan penuh berkah dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Munawwaratul Badriyah dari Pondok Pesantren Ummi Rati'ah, pemenang MTQ tingkat kabupaten, dan dilanjutkan dengan salawat badar yang akan dibawakan oleh Al-Faranila dan Rusda. Kepada mereka kami persilakan dengan penuh hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dengarkan sambutan Ketua PCNU Bawean, Kiai Haji Fauzi Rauf SAG MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya tidak perlu berpanjang-panjang. Pertama tentu ingin saya sampaikan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang hadir, lah yang dari Jakarta, yang dari Gresik, dari Malang. Oh, ada lagi yang terakhir datang, lupa tidak disebut karena ini kalau nggak disebut bahaya nanti ini. Bapak Dr. Haji Samuel SHMIP. Nak tepuk tangan sih belum Pak Sanjur. Ini mesti ada apa-apanya ini. Tadi saya sebut yang lain nggak tepuk tangan, terutama ibu-ibu fatayat dan muslimat tepuk tangan. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang pertama, yang sebesar-besarnya kepada semua tamu yang hadir dalam kesempatan ini. Terima kasih juga lupa saya tadi kepada seluruh masyarakat 3 desa, bapak-bapak kepala desa dan seluruh masyarakat yang dalam tanda kutip diganggu dengan acara 3 tahunan PC LP Ma'ruf Bawean ini. Mudah-mudahan walaupun disebut mengganggu tetapi ada barakahnya, ada manfaatnya kepada kita semua, ada efek positifnya juga kepada seluruh masyarakat desa Pekalongan, desa Sukalela dan desa Sukaonan. Amin Allahumma. Bapak Ibu sekalian, Porsema ini adalah yang ke-15. Ini Porsema pertama yang kita laksanakan, yang kita selenggarakan di Bawean di abad kedua Nahdlatul Ulama. Ini 100 tahun kedua Nahdlatul Ulama kita adakan Porsema ini. Dan ini adalah pertama kali Porsema diadakan di Kecamatan Tambak, Pak Ogi.
Jadi dulu 13 kali 14 kali Posema itu dilaksanakan di Kecamatan Sangkapura, 13 kali di Sangkapura, sekali di Daud. Nah, setelah 1 abad baru pindah ke Tambora. Dan karena itu maka harus ada sesuatu yang baru dari Posema ini. Harus lebih baik, lebih bermanfaat, lebih tertata, dan lebih memberikan efek yang positif kepada kita semua, terutama kepada lembaga-lembaga, kepada guru-guru, kepada generasi muda NU. Pak Camat, Pak Sekam tadi bisik sama saya, ini lebih besar daripada Agustusan Pak katanya. Oh iya saya bilang. Agustusan katanya 3 hari, kalau ini melibatkan seluruh lembaga di Pulau Bawean itu kita laksanakan sampai tanggal 25. Kita berharap mudah-mudahan acaranya semuanya sampai akhir lancar. Saya ingin laporkan kepada Bapak Pimpinan Ma'arif karena waktunya terlalu mepet dan Ketua Ma'arifnya tidak mau sambutan, Pak. Terlalu panjang waktunya nanti. Jadi peserta yang hadir dalam event kali ini itu sekitar 5.186 dari 111 lembaga. Jadi 111 lembaga di bawah naungan LP Ma'arif. Ada 32 MDU, ada 42 madrasah MI, Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama MINU, juga ada SDNU, kemudian ada 23 SLTP dan 16 RSTA se-Pulau Bawean. Ada juga mungkin lembaga-lembaga yang belum berkesempatan untuk ikut pada tahun ini, tapi mudah-mudahan tahun-tahun depan bisa ikut, dan masih NU Pak, walaupun nggak ikut masih NU. Jadi jangan merasa yang ikut paling NU kalau saya. Jadi masih NU. Bapak Ibu sekalian, tentu yang ingin saya sampaikan sekali lagi selamat kepada seluruh teman-teman yang anak-anak kita, seluruh lembaga-lembaga yang sudah bersedia untuk berpartisipasi di dalam acara Posema pada tahun ini. Saya mohon nanti Bapak dari pimpinan pusat LP Ma'arif untuk membuka secara resmi acara ini, dan ini Posema yang ke-15. Saya bilang tadi itu melebihi provinsi Jawa Timur ini. Jadi kalau di Jawa Timur mungkin belum ke entah berapa itu. Ya? Berapa? Nah, baru ke-4, kita sudah ke-15, jauh melampaui provinsi Jawa Timur. Itu saja yang bisa saya sampaikan, karena waktunya mohon maaf juga kepada seluruh undangan. Atas nama panitia penyelenggara, atas nama pimpinan cabang Ma'arif, saya menyampaikan acaranya agak molor ini. Saya mohon maaf atas nama seluruh panitia pelaksana pada hari ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara kami lanjutkan, mari kita nikmati persembahan pencaksilat Bawean oleh siswa-siswa Madrasah Ibtidaiyah Sebawean. Kini tiba saatnya kita menyaksikan sebuah pertunjukan yang tak hanya memperlihatkan kekuatan dan kelincahan, tapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kehormatan, dan warisan budaya. Inilah pencaksilat Bawean. Seni bela diri tradisional yang telah menetap kuat dalam kehidupan masyarakat Pulau Bawean. Pencaksilat bukan sekedar gerakan, bukan sekedar gerakan menyerang dan bertahan. Ia adalah perpaduan antara seni, olahraga, dan jiwa, di mana setiap langkah, pukulan, dan gerak-gerak menyimpan makna tentang kesabaran, strategi, dan pengendalian diri. Dalam budaya Bawean, pencaksilat diajarkan sejak dini, bukan untuk mencari kekerasan,
melainkan untuk melatih kedewasaan, kedisiplinan, dan penguasaan emosi. Gerakan yang ditampilkan hari ini adalah gerakan bernilai luhur, menghormati guru, menjaga kehormatan diri, dan membela kebenaran dengan keberanian. Selamat menyaksikan pencaksilat bawayan, satu lagi bukti bahwa kekuatan sejati tidak hanya datang dari otot, tapi dari hati dan budaya yang terus dijaga. Mari kita simak bersama sambutan dari Dr. Haji Syamwir SHMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NU Cabang Bawean ini adalah untuk di Jawa Timur juga tertua, yaitu berdiri tahun 2007, 1 tahun setelah dideklarasikan PBNU di Jalan Bubutan, Surabaya. Ibu-ibu muslimat, fatayat, tadi kelihatannya tepuk tangan ketika disebut nama saya. Tahun kemarin Ma'arif, seluruh jajaran Ma'arif sekitar 1.400 seragam sudah saya berikan untuk Ma'arif Cabang Bawean. Ibu muslimat 3.200 tahun depan. Dan juga fatayatnya itu juga tidak kalah, minta juga, insya Allah saya akan berikan yang sama, karena muslimat dan fatayat adalah kekuatan yang paling kuat di jajaran Nahdlatul Ulama. Apalagi Pak Nding, kalau ingin suaranya di Bawean, jangan lupa fatayat muslimat itu harus diramut. Karena yang punya anak itu ibunya, bukan bapaknya. Bapaknya cuma nongkok boy, semarembe ibuna. Di sini perlu saya sampaikan bahwa NU bagi saya adalah satu-satunya yang harus saya ikuti perjuangannya di Pulau Bawean. Terutama sekali ketika NU memanggil pada konferensi cabang NU Bawean, pada saat itu tidak ada kapal. Saya terpaksa naik kapal nelayan, Pak. Hari ini juga saya bawa kapal sendiri dari Gresik, Pak. Karena jadwal kapalnya kalau memungkinkan kemarin, tahunya hari ini jam sekian masih sampai, jadi saya tidak pakai kapal sendiri, Pak. Karena bahari, kalau naik bahari jam 2 nyampe di Bawean, sedangkan acaranya jam 1, nggak mungkin. Tapi terpaksa saya tadi naik kapal sendiri. Alhamdulillah berkat Nahdlatul Ulama saya sampai dengan selamat di sini. Jangan macam-macam mutada NU Ibu Dina, jangan ngandos kapalnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang perlu saya sampaikan di sini satu hal, yaitu lembaga-lembaga di Bawean yang diinisiasi berdirinya oleh Nahdlatul Ulama
hendaklah harus istiqomah membela ma'arif berada di belakangnya. Akan tetapi lembaga-lembaga yang masih Nahdlatul Ulama tidak ikut ma'arif, hendaknya itu harus berubah arah, harus mengikuti ma'arif. Bula kiai ngaongku kapadina Kiai Sulaiman Yasin, bahwa Kiai Sulaiman Yasin ini adalah termasuk pencetus kelembagaan ma'arif yang ada di Bawean, bahwa lembaga-lembaga yang punyanya orang Bawean yang berada di Bawean harus masuk ma'arif. Mentak masuk ma'arif barokana orang jayapun Kiai Sulaiman. Ya makin kit beda barokana polana kit norok NU. Menurut ma'arif lebih barokah, nambah barokahna. Allahumma muka-muka sing mun sing dinto sandi lembaga mulai kulaku nyabut dan mendaftar diri sebagai lembaga di bawah naungan ma'arif cabang Bawean. Bapak Ibu yang saya hormati, bula ento latelo kali bede provinsi. Taoning ngamis suara kita, taoning apa boleh semua maksa sakubi mendukung bula. Enten. Tetapi bula dua ken bayi muka-muka bula bede provinsi ento salamet tak kening nape-nape apa boleh masuk dalam perkara-perkara di kepolisian, di kejaksaan atau di KPK sekaligus. Bulan itu tahun ini nyogok melih suara, satu amplop pun belum pernah saya lakukan dari sekarang. Tetapi kalau untuk kepentingan ma'arif, apapun keadaannya, bula akan hadir untuk mendukung NU cabang Bawean. Untuk bayi saya bisa sambut kabula, terutama sekali lagi boleh tegaskan lembaga-lembaga yang masih bernaung di luar ma'arif yang notabene beliau itu adalah warga Nahdlatul Ulama, hendaklah berpindah bernaung di bawah panji-panji ma'arif cabang Bawean. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara berikutnya, izinkan kami mengundang Profesor Dr. Haji Mashkuri MSI sebagai Rektor Universitas Sunan Gresik untuk menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat dan sukses Pekan Olahraga Seni Ma'arif cabang Ma'arif NU cabang Bawean ke-15, karena ini adalah merupakan sebuah event untuk melakukan konsolidasi kelembagaan, konsolidasi organisasi, konsolidasi SDM, dan konsolidasi prestasi. Ini bukan merupakan sebuah event yang hanya sekedar formalitas yang tadi dilaksanakan dengan berbagai macam acara, tapi sesungguhnya inti acaranya adalah saat ini. Karena apa? Sekjen nanti akan gawuh dengan berbagai macam program-program strategis. Ini yang sebetulnya disadari oleh lembaga-lembaga pendidikan ma'arif di cabang Bawean ini. Tapi kalau sudah selesai anak-anak tadi itu apa ini tadi acara itu namanya? Awa ini tadi, setelah itu pulang, ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun sesungguhnya. Jadi ini jangan salahkan Gus Ali, tetapi kesadaran dari masing-masing delegasi yang semestinya memiliki rasa memiliki terhadap acara ini. Yang kedua, saya sampaikan, saya selaku Rektor Universitas Sunan Gresik yang diutus oleh Ketua Dewan Pembina, dan Ketua Dewan Pembinanya ketepatan adalah putra Bawean yang lahir dari Pulau Bawean, yaitu Kiai Haji Jazilul Fawaid. Beliau menyampaikan pesan, masyarakat Bawean harus menjadi masyarakat yang tercerahkan,
Masyarakat Bawean harus menjadi masyarakat yang intelek, masyarakat teknokrat, masyarakat yang sadar kesehatan, masyarakat yang sadar untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena apa? Bawean ini akan bisa tumbuh dan berkembang bahkan maju melejit. Itu nanti akan disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang hebat. Sumber daya manusia yang hebat inilah yang sesungguhnya menjadi daya ungkitnya Pulau Bawean. Bukan semata-mata memperbanyak jumlah dari penduduk Bawean, tetapi daya ungkitnya adalah orang-orang yang cerdas. Maka dari itu Universitas Sunan Gresik bertekad untuk memberikan beasiswa penuh kepada putra-putri Bawean, terutama anak-anak yang sudah kelas 12. Berapa kalau ditanya oleh ibu-ibu muslimat, oleh pengurus NU, maunya minta berapa? Kami terus terang minimal kami siapkan 250 sampai 300 beasiswa penuh. Silahkan diambil, silahkan bisa dimanfaatkan. Beasiswa penuh ini mulai SPP, DPP gratis. Bahkan sumber beasiswa kami ada Kartu Indonesia Pintar, ada juga dari Basnas, ada juga dari CSR, bahkan ada dari usaha Yayasan Universitas Sunan Gresik sendiri. Ini adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Untuk yang KIP tentunya ada living cost, dan tentunya pula bahwa dana-dana beasiswa terutama dari KIP itu nanti langsung masuk ke rekening mahasiswa, bukan masuk ke rekening Yayasan Universitas Sunan Gresik. Maka dari itu komitmen kami Universitas Sunan Gresik tidak akan memotong 1 rupiah pun beasiswa dari KIP itu sendiri, karena itu adalah hak daripada anak-anak kita yang mendapatkan program Kartu Indonesia Pintar. Di sisi lain bahwa salah satu program strategis yang kami miliki, kami punya 23 program studi dan insya Allah dalam waktu dekat akan mencapai sampai 30 program studi. Dari 30 program studi itu akan diwadahi 5 fakultas. Salah satu program studi yang kita miliki adalah teknik rekayasa perawatan dan pemeliharaan pesawat terbang. Dan program ini adalah program ikatan dinas Bapak Ibu sekalian. Lulus langsung kerja, tempatnya di mana se-Asia Tenggara. Dan kami sudah memiliki kerjasama dengan Lion Group. Lion Group itu ada batik, ada Lion, ada juga Superjet Air. Bahkan Pak Rusdi Kirana menjanjikan bahwa akan ekspansi pula ke grup-grup yang lain, bukan sekedar Lion Group, karena saat ini sudah dibutuhkan kurang lebih sekitar 30.000 sumber daya manusia, terutama untuk perawatan dan pemeliharaan pesawat terbang. Ibu dan Bapak sekalian, maka dari itu silahkan LP Ma'arif cabang Bawean untuk mengambil itu, dan bagaimana pelaksanaannya kita nanti akan memiliki pula yang disebut dengan program-program komunitas. Program-program komunitas inilah yang menjadi bagian dari targeting kami di Pulau Bawean ini. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan. Saya ucapkan sekali lagi selamat. Saya tunggu Gus Ali Subhan. Kami sudah menantang tadi 250 sampai 300. Kalau kurang, bilang saja nanti kurang berapa. Kita akan sampaikan. Ini komitmen kami Bapak Ibu datang ke sini, dan terus terang saya ini juga mungkin ibu-ibu juga mengerti bahwa ini Pak Maskur ini dulu rektor Unisma. Iya, saya rektor Unisma 10 tahun. Dan setelah itu Yayasan Universitas Islam Malang menugaskan saya untuk menjadi rektor di Universitas Sunan Gresik atas permintaan dari Yayasan Universitas Sunan Gresik. Demikian Bapak Ibu, dan Kaugi berikan motivasi, karena terus terang Universitas Sunan Gresik juga ingin bersama-sama dengan LP Ma'arif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di Pulau Bawean dan umumnya di Indonesia, karena kami ingin USG 5 tahun ke depan sudah melesat akan menjadi bagian dari mahasiswa papan atas di Indonesia, dan sekaligus juga kami akan menarik mahasiswa asing kuliah di Universitas Islam Malang
ada teknopark, ada kampung wisata, ada berbagai macam kegiatan yang akan kita selenggarakan di Kabupaten Gresik, karena Gresik adalah kota industri dan Gresik insya Allah akan menjadi miniatur dunia, terutama dalam pengembangan pendidikan tinggi itu sendiri. Demikian, sekali lagi selamat, walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami banggakan, kini tibalah kita di momen yang paling penting dan bersejarah dari acara hari ini, yakni pengarahan langsung dari Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat LP Ma'arif NU Jakarta, Dr. Andes Haryanto OGMA, sekaligus akan membuka secara resmi Porsema ke-15 2025. Dalam prosesi pembukaan ini, beliau juga akan didampingi oleh para tokoh penting yang akan kami panggil satu persatu untuk menemani beliau. Kami panggil Dr. Haji Syamwil SH SIP MM, Profesor Dr. Haji Mashkuri MSI Rektor USG, Haji Syarifuddin SAG ME, Rais dan Ketua PCNU Bawean, serta Ketua PCLP Ma'arif NU Bawean. Penyulutan obor api Porsema oleh Nur Atika Sari, peraih medali perak dalam SEA Games 2023 di Kamboja, yang didampingi oleh juara takraw PON Papua yaitu Saudara Ahmad Farid, serta atlet takraw yaitu Saudara Sumali dan Saudara Salisin. Mereka adalah putra-putri terbaik Bawean yang berhasil menorehkan prestasi di kancah nasional dan internasional. Untuk memberikan sambutan kepada Dr. Andes Haryanto OGMA, kami persilakan untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Salam sportivitas, salam olahraga. Pulau Bawean seperti tisisan surga ilahiyah, menatap mentari di ufuk timur, jiwa bahagia terpatri di hati. Semoga suatu saat saya akan kembali ke Bawean. Pada intinya ada 3 hal sebenarnya saya sudah siapkan untuk bisa sampaikan dalam forum ini. Tapi ya itulah keuntungannya pembicara terakhir, langsung ambil kesimpulan. Porsema Ma'arif Nahdlatul Ulama secara nasional baru sekali dilaksanakan di Kota Malang, dan itu juga disponsori oleh Pak Mashkuri Abdillah sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik NU di Unisma. Mashkuri Bakri itu pertama kali, dan insya Allah harapan saya melalui LP Ma'arif Bawean agar hasil kompetisi yang sportif, ya, yang sportif, jujur, tidak ada sekat dan diskriminasi dalam proses kompetisinya, bisa ditawarkan untuk menjadi peserta Purwemanas yang akan dilaksanakan bulan Juli, insya Allah tahun 2006 di Kota Sumedang, Jawa Barat, bulan 6.
Saya minta tolong kepada Pak Gus Ali Suban untuk meminta kuota ke PW karena bukan mewakili Bawean tapi mewakili Jawa Timur. Ajang kompetisi Persema ini adalah menyalurkan minat dan bakat para santri-santri kita peserta didik. Nggak perlu saya jelaskan, sudah dipaparkan dari tadi. Meningkatkan semangat sportivitas dan kreativitas, nggak perlu saya jelaskan. Aktualisasi lapangan sudah menunjukkan kreativitasnya. Yang terakhir adalah mempererat silaturahmi. Sedikit banyak sudah dipaparkan oleh Pak Prof. Maskuri terkait dengan konsolidasi kelembagaan, konsolidasi jamiah dan jamaah dalam sebuah momentum Persema seperti ini harus dijadikan betul-betul untuk penguatan kelembagaan LP Ma'arif melalui satu, penguatan basis data cabang yang tertransformasi ke data si pintar LP Ma'arif PBNU. Yang kedua, transformasi prestasi bakat dan minat yang dikembangkan di wilayah Bawean. Saya kira itu menjadi titik berat saya menyampaikan di forum ini, karena semakin panjang biasanya ibu-ibunya marah. Ya, kalau terlalu lama ibu-ibunya juga agak marah. Ya, mudah-mudahan kalau saya ceramah menyampaikan sambutan tidak terlalu lama sehingga ibu-ibunya senang sama saya. Saya benar-benar terinspirasi di Bawean. Saya minta tolong kepada LP Ma'arif Bawean untuk mengirimkan kepada saya terkait dengan rundown kegiatan ini. Penampilan kreativitas teatrikal yang ditunjukkan oleh teman-teman atau ada anak didik kita dalam pentas tadi, itu adalah sebuah inspirasi yang bisa dijadikan sebagai transformasi nasional buat gerakan LP Ma'arif. Saya hanya ingin mengatakan, keliling Nusantara saya mengikuti kegiatan Ma'arif, kegiatan Bawean sebagai PCNU di sini LP Ma'arif ini kalah beberapa wilayah dan cabang. Mestinya ini adalah kegiatan provinsi. Seharusnya bukan event cabang tetapi adalah event provinsi, walaupun kecamatannya hanya 3 atau 2 ya. Akhirul kalam, saya mau berpantun tapi kok hilang pantunnya ya. Saya lihat gunung di sana karena ada temanya merajut mimpi, meraih prestasi, merajut mimpi menuju generasi mandiri. Kutitip cintaku di bumi Bawean. Semoga hati ini selalu terpatri di sini. Tantangan peradaban hanya milik Ma'arif dan Ma'arif harus menjawabnya ke depan. Terima kasih, mohon maaf atas segala ucap tingkah laku saya selama di bagian Bawean. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, ada tutur kata saya kurang sopan, izinkan saya mohon maaf. Mencari kesempurnaan tidak pernah bisa kita temukan, karena kesempurnaan hanya milik Allah, termasuk kegiatan Persema hari ini. Jangan otokritik kekurangannya, tapi berikan solusi keterbaikan perubahan ke depan. Apalagi kalau kita mencari kelebihan, otomatis kita sebagai insan manusia selalu tidak pernah luput dari kekurangan, karena kekurangan itulah menjadi bagian kesempurnaan kita sebagai manusia. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akan dipimpin oleh Rois Syuriah PCNU Bawean kepada Kiai Ahmad Zubaidi Humaili. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ghuliq wal khatib lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Allahumma innaka aminun min kulli syai' wa kullu syai'in khaifun minka fabi amnika min kulli syai' wa khawfi kulli syai' minka aminna mimma nakhaf wa nahdhar. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, ultuf bina fi umurina kama tuhibbu wa tarda fid dunya wal akhirah. Ya Sattar, Ya Sattar, Ya Sattar, Ya Sattar, Ya Sattar, Ya Sattar, Ya Sattar. Usturna bisitrika alladhi satarta bihi ala dhatik fala aynun taraka wa la yadun tasiluk ya arhamar rahimin.